warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat semua ya. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai kegiatan belajar hari ini, dimohon kepada ketua kelas agar memimpin doa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita berdoa bersama-sama semoga berhasil. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih kepada Ananda Fikra. Baiklah, pada kegiatan hari ini kita akan membahas masalah interaksi sosial. Mungkin ada yang tahu apa yang dimaksud dengan interaksi sosial? Saya Pak Guru. Ya, silakan. Sosial adalah bentuk komunikasi atau interaksi antara seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung. Ya, terima kasih. Ada yang mau menambahkan? Sosial adalah satu individu dengan individu lainnya. Ya, bagus. Baiklah, perhatikan tayangan yang akan Bapak tayangkan berikut, yaitu mengenai materi interaksi sosial. Kompetensi dasarnya menganalisis interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial ekonomi dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. Kemudian indikatornya menjelaskan pengertian interaksi sosial. Yang kedua, menjelaskan syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Perhatikan gambar di bawah ya, ada 3 gambar, bisa dilihat ya. Gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Di gambar 1 ini menjelaskan interaksi antar individu. Kemudian di gambar 2 ada siswa dan guru, berarti di situ terjadi interaksi antar individu dan kelompok. Kemudian di gambar 3 ada terjadi interaksi sosial antar kelompok siswa dengan kelompok guru, yaitu saling berjabat tangan di depan sekolah. Kemudian berlangsungnya interaksi sosial didasarkan pada beberapa faktor. Yang pertama, faktor imitasi. Ya, demikianlah pemaparan materi dari Pak Guru. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Silakan. Saya Pak. Iya. Ya, Nurlaili silakan. Pertanyaannya, kenapa kita perlu berinteraksi sosial? Ya, pertanyaan bagus. Ada yang mau menjawab? Pak. Pak Guru. Ya, silakan Irfan. Suatu interaksi yang dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup satu sama lain. Suatu interaksi dapat terjadi apabila memenuhi syarat-syarat, yaitu adanya komunikasi, adanya kontak sosial. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Ya, Firman. Saya ingin menambahkan sedikit, Pak. Ya. Ya, baik. Jadi alasan manusia perlu berinteraksi adalah sudah menjadi kodratnya manusia sebagai makhluk sosial, di mana tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari manusia dan makhluk lainnya atau makhluk lain. Yang melakukan interaksi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagus. Leli bisa dipahami ya? Bisa Pak Guru. Oke. Kita akan melanjutkan kegiatan diskusi kelompok. Nah, berdasarkan kelompok yang Pak Guru bagikan kemarin, ada 4 kelompok kalau nggak salah. Silakan kalian membuat pertanyaan. Kemudian dari pertanyaan yang kalian buat, sebelumnya untuk menunjukkan hal-hal yang sudah kamu ketahui dalam kegiatan pembelajaran kali ini. Lakukan di grup WA masing-masing berdasarkan kelompoknya masing-masing. Jadi silakan presentasi hasil kegiatan diskusi.
Untuk per kelompoknya satu orang silakan bacakan hasil kegiatan diskusinya. Kami Pak dari kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2, Aulia Herlinda. Kami akan membacakan hasil dari diskusi kami yaitu kelompok 2 dengan pertanyaan apa saja faktor yang mendasari berlangsungnya proses interaksi sosial. Ya. Jawabannya, faktor yang dapat menjadi dasar berlangsungnya interaksi sosial yaitu 1. Faktor imitasi, merupakan proses seseorang meniru dan mencontoh orang lain atau kelompok. Contohnya, seorang anak perempuan bermain masak-masakan karena melihat ibunya pada saat memasak di dapur. Atau kebiasaan sama membersihkan kamar sendiri karena melihat ibunya selalu memperhatikan kebersihan rumah. 2. Faktor sugensi merupakan proses seseorang mempengaruhi baik pikiran, hati, atau perasaan, ataupun perilaku orang lain. Contohnya, seorang dokter yang menasihati pasiennya untuk mencapai kesembuhan, atau seorang guru yang menasihati muridnya supaya tidak nakal lagi. Faktor identifikasi merupakan kecenderungan atau keinginan-keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Contohnya, seorang anak mengidolakan tokoh-tokoh tertentu, bisa seorang pahlawan, guru, artis, ataupun pemain bola, sehingga semua tingkah laku idolanya akan dilakukan. 4. Faktor simpati merupakan kondisi perasaan dalam diri seseorang yang ikut serta merasakan apa yang dilakukan, dialami, atau diderita orang lain. Contohnya, pada saat seseorang yang melihat teman atau tetangganya tertimpa kesusahan atau musibah, maka ia ikut merasakan kesedihannya dan berusaha membantunya. Baik, sekian hasil dari diskusi kelompok 2. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kelompok 1? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan presentasikan hasil kami dari adalah hubungan timbal balik orang perorangan antar kelompok manusia maupun antar orang perorangan dan kelompok manusia. Soal nomor 2, sebutkan syarat interaksi sosial. Untuk terjadinya interaksi sosial harus memenuhi syarat tertentu. Syarat interaksi sosial ada 2. Silakan Asrarudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil kelompok kami kelompok 3. Ya. Terjadinya suatu interaksi sosial dapat diketahui dengan ciri-ciri sebagai berikut. A. Pelakunya minimal 2 orang atau lebih. B. Berlangsung secara timbal balik. Kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, penampilan yang cukup bagus. Sebelum kita akhiri, kita akan bersama-sama menarik kesimpulan ya. Dari silakan. Halo Suci, silakan. Baiklah, saya ingin menyimpulkan dari kelompok 1, 2, 3, 4. Hubungan timbal balik antar orang perorangan antar kelompok manusia maupun antar orang perorangan dan kelompok manusia. Untuk bisa terjadi interaksi sosial harus memenuhi syarat tertentu. Syarat terjadi interaksi sosial ada yaitu kontak sosial dan komunikasi. Ya, demikianlah hasil kesimpulan yang dilakukan oleh Suci untuk kegiatan belajarnya tentang pengertian interaksi sosial asosiatif dan interaksi sosial diasosiatif agar kegiatan belajar kita di minggu depan lebih aktif lagi. Oke, sebelum kita akhiri kegiatan belajar hari ini,
Mari dengan berdoa kepada Ananda Fikran, disilakan untuk memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini menjadi berkah. Amin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Ya, oke, Bapak akhiri pertemuan hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.